yang di luar Indonesia juga sama. Hanya saja yang mereka J1. Nah, kalau J1 mereka akan mengakui semua yang J1 itu keturunan Nabi walaupun mereka secara nasab Al-Qatiri. Maka banyak orang-orang Hadramaut, orang Yaman yang ada di Indonesia ini yang bukan Ba'alawi mendukung Imaduddin karena mereka terangkat derajat mereka sebagai marga Al-Qatiri atau marga apa gitu loh, yang bukan Ba'alawi karena DNA mereka terverifikasi J1 padahal dia nggak DNA, nggak tes. Saudaranya yang di luar sono yang Al-Qatiri J1 dianggap semua Al-Qatiri J1 gitu. Bahkan dia akan menganggap dia berdasarkan tesis Imaduddin orang-orang yang keturunan Portugal yang ada di Portugal yang mereka ketika J1 juga keturunan Nabi walaupun agamanya non-Islam. Paham ya? Ya. Makanya Menekem Ngali itu kan ketika dia wawancara pada orang itu dia mengatakan bahwa leluhur Bawazir itu kan J1 keturunan Nabi kata dia dari Jalul Hasan. Ini bodohnya Menekem ini. Iya itu mereka jadi gini, Anda nggak punya nasab, misalkan apaan? Bill Smith punya nasabnya cuma 3, Smith bin Abdurrahman bin Hasan, udah selesai. Kamu nggak punya umudun nasab, terus tes DNA J1, kamu langsung jadi keturunan Nabi, marganya terserah maunya apa, Al Hasani, Al Husaini, silakan. Waduh. Karena sama sih, mau ngaku keturunan Hasani juga J1, mau ngaku keturunan Husaini juga J1. Terus nasab ke atasnya nariknya gimana tuh? Udah nggak pakai nasab lagi, cukup nama terakhir. Oh. Itu kan ketat, kalau di luar negeri kan ketat, kayak di Maroko kan ketat, nggak semudah itu kan. Kan ini kan mereka Indonesia, bukan Maroko. Maroko tidak berkiblat kepada DNA, hanya saja untuk orang ajam, jadi sadah-sadah yang di luar Arab itu harus DNA gitu. Tujuannya untuk terverifikasi benarkah kamu itu ras kami gitu loh. Iya, ras, cuma ras saja ya. Ketika DNA-nya mereka O itu ditolak. Karena DNA O tidak ada sama sekali mungkin masuk dalam ras Arab. Tapi kalau DNA LM20 terus R terus E terus DNA J1 J2 bahkan G sekarang sudah ketemu, ada informasi baru bahwa G itu juga dianggap keturunan Jazirah Arab. Bukan Yahudi, katanya G Yahudi Askenazi. Bukan. Kata Ngimadiyah nih. Fitnah Imadiyah itu. Jadi G itu keturunan Arab yang bersumber asal dari Bani Israel, bukan Yahudi. Ya. Israiliyah. Iya, sama kayak Nabi Muhammad dari neneknya kan istri Abdul Muthalib, istri Hashim itu kan siapa Salmah ya. Itu kan daripada keturunan Ishak ya. Pokoknya intinya kata Nabi Muhammad juga kan keturunan Ibrahimiyah. Iya. Iya. Kiri kanan. Ibrahimiyah dari Ishak, iya kan? Perjalanan Ishak kan di Palestina kan? Ya. Cuman mereka tetap memakai kaidah nasab. Jadi DNA itu hanya sebatas verifikasi pelengkap aja. Nah, harusnya itu diperjelas lagi masalah DNA Tengku. Karena sejak awal kan mereka yang digembar-gemborkan harus tes DNA, kan seperti itu. Padahal ini bukan syarat pokok kan, seharusnya seperti itu kan Tengku. Tapi sudah kandung artinya sudah menjadi sebuah pemahaman karena narasi-narasi yang dibangun oleh Kak Imad bahwa tes DNA syarat mutlak untuk menjadi bisa masuk keturunan Nabi dengan J1 dan sebagainya. Padahal itu kan tidak seperti itu harusnya. Coba ini diperjelas lagi sama Tengku, apa sih tes DNA itu sebenarnya, fungsinya apa gitu. Ya, DNA itu sebagaimana kita ketahui ya, dalam ijma ulama tidak dapat menentukan mengisbat sebuah nasab ya, tetapi hanya bisa dibuktikan terhadap nasab yang dekat, bukan nasab yang jauh gitu. Tolong tap-tap layar Bang, tap-tap layar, bagikan gift supaya kekuatan
Komal itu bagus gitu loh. Insya Allah jangan takut bangkrut lah. Ya Tengku, terima kasih sudah dinaikin. Izin saya viralkan video yang itu Tengku. Alhamdulillah sudah hampir tembus 25.000 lah Tengku. Oh iya, Masya Allah. Ya, sudah hampir tembus doang. Dan komentarnya alhamdulillah positif, banyak yang sudah yang artinya berbalik arah. Sekarang sudah menyadari bahwa orang yang paling terdepan saja sekarang sudah berbalik. Orang-orang yang kucuk-kucuk kok masih seperti itu. Jadi mereka sangat-sangat positif Tengku. Dari Yang apa penting satu lagi Bang, kalau Imaduddin adalah orang yang benar, sebagaimana di Al-Quran kan selalu disebut-sebutkan ya, hadirkan bukti in kuntum shadiqin, ya kan? Jika kamu Ya. benar. Imaduddin, dia tidak pernah berani untuk memperjelaskan ilmunya, tesisnya di hadapan orang yang mencari kebenaran di balik tesisnya, yang menggugat tesisnya. Kalau dia orang yang hebat, orang yang punya ilmu yang benar, ya, dia nggak perlu takut, kebenaran itu kan milik Allah. Ya kan? Nah kalau dia merasa kebenaran itu milik Allah, bukan miliknya Imaduddin, maka dia nggak perlu khawatir. Dia harus berani berdiskusi sebagaimana saya, karena saya berkeyakinan bahwa kebenaran adalah milik Allah. Saya hanya adalah orang yang diciptakan oleh Allah sebagai orang yang mencari proses sebuah kebenaran. Maka dengan siapapun orang yang menggugat antitesis saya siap berdebat dengan mereka 2 kali 24 jam, 7 hari 7 malam. Mantap itu Tengku, kan harus lari dan lari kan seperti itu. Ya faktanya kan, pernah nggak kamu melihat Imaduddin berdiskusi secara ilmiah dengan orang-orang yang menggugat tesis dia? Terlalu banyak